to know. Kill the bird without a stone. Talk the talk to throw a bone. For a while, sleeping like a baby. For curiosity, keep the cat alive. You see, you see, you see. So leave me stranded on the carpet, head under the faucet. You're my. Yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat yang kelima pemaparan dari narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan yang keenam penutup. Hadirin yang kami hormati, langsung saja kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Fatifah Fauzi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qadaa ajalan wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ketua Pelaksana Atir Istiqomatul Hayati. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara seminar parenting dengan tema pengasuhan modern perspektif Islam Indonesia. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hadi Fumika SPDI serta guru-guru semua di lembaga RAKAP Seni. Yang terhormat Ibu
Na'amal Sholihah MPDCH sebagai pematerial kami, dan yang terhormat rekan-rekan panitia. Selanjutnya motivasi kami mengangkat tema pengasuhan modern berdasarkan perspektif Islam ini supaya hadirin semua itu dapat gambaran bagaimana cara menerapkan pola asuh dengan ideal mengikuti perkembangan zaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, nanti setelah acara ini berlangsung, nanti ada Google Form tentang kepuasan kelas parenting yang akan saya sebarkan kepada ibu-ibu semua yang para hadirin, dan saya meminta kerjasamanya kepada ibu-ibu semua untuk mengisi forum tersebut. Saya selaku Ketua Panitia Pelaksana mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung, dan saya juga mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam jalannya acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada ini. Semoga kegiatan yang kami lakukan ini memberikan kemanfaatan bagi para hadirin semua. Akhirul kata, saya ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ibu dosen IAIBBC, Ibu Rahmah. Sebenarnya ini kan cantik kan ibu kan cilik. Dosen cilik ya. Wong ujung sepi. Beruk ya. Sama ya. Kang beruk oleh buras siji. Iya sama-sama. Gibran. Ini yang cantik dan imut, bukan Gibran. Ya, ini putue warid pengen. Ya. Wong Sumi mama. Wong Sumi. Tuh, tanggane Mame Putri. Ya. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan kita sahabatnya kepada kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, halo? Ingin kang aran sekolah ibu-ibu parenting, mulai ke orang ngerti. Parenting itu apa? Dari nanti dari ketua pelaksana arane metode pembelajaran ibu-ibu ning anake dalam karena untuk penerapan bagaimana cara mengajarkan anak di saat milenial ya Bu. Ini fokus bukan cerita orang ngerti-ngerti aja ya Bu ya. Jadi mohon disimak. Mohon disimak ya. Mohon disimak. Mudah-mudahan ilmu dari kami dari Ibu dosen ada manfaatnya untuk kita memberikan pengajaran terhadap anak kita ya. Karena zaman itu bagaimana, bagaimana mendilah ya orang ya. Bokeh jahit baik, kelingan jahitannya akeh. Orang kelingan anaknya kecemplung ya. Orang ya Bang, jadi tolong disimak. Nanti kalau nggak mengerti mangga ditanyakan. Ya, saya lalu semua tertawa mohon disimak. Kali anak-anaknya ajari bet ya, ajari bo ya. Anak-anak halo, ajari bo baik ya. Wis konon. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pengasuhan Modern. berdasarkan perspektif Islamiku. Perspektif. Ribet. Cangkeme itu lah, ribet. Hayati. Mak arep sangem tuan. Kami buka
ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa Amin ya Bi, amin. Si amin mau diberi hadiah nih Bu. Duduk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tubayyana salawat jamil khairat hayat wa ba'da mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ya Rabbana atina bareng-bareng ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Gagan Bali Ibu Fina. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber Ibu Nahma Ussolihah FPDCH sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Sri Heti selaku moderator kepadanya disilakan. Miang-miang bae. Orang miang-miang bae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada MC pada hari ini, kepada Mbak Siva Sasih Kirana. Saya Sri Heti selaku moderator izin mengambil alih acara hari ini. Baiklah, sebelum kita memasuki acara seminar parenting, kita bacakan dulu CV dari pemateri kita hari ini, yaitu ada Ibu Nahma Ussolihah selaku dosen dari IAI BBC Cirebon. Nama lengkap Nahma Ussolihah, lalu tempat tanggal lahir di Cirebon 22 Juli 1992, Ulang tahun. kelamin perempuan, dan alhamdulillah satunya ibu sudah menikah. Alamatnya di Jalan Kianti RT 15 RW 4 di Klayan, Gunung Jati, Cirebon. Nah, untuk riwayat pendidikannya, Ibu Nahma ini sendiri bersekolah di SMPN 1 Gresik dari 2004 sampai 2007, lalu SMA-nya di MAN 1 Yogyakarta pada tahun 2007 sampai 2010, lalu pada tahun 2010 sampai 2014 menjadi perguruan tinggi S1 BKUA di Yogyakarta, lalu 2015 sampai 2017 yaitu S2 pada jurusan konsentrasi psikologi pendidikan Islam IAIN Cirebon. Lalu untuk pendidikan non formalnya, Ibu Nahma pernah di Pondok Pesantren Al Munawir Rapiak Yogyakarta, Pondok Pesantren Al Maniyah Yogyakarta, lalu ada Pondok Pesantren Thariqul Jannah Yogyakarta. Nah, untuk pengalaman kerjanya sendiri dari Ibu Nahma yaitu pada tahun 2014 sampai 2015 pernah mengajar di Bimbel Excellence Yogyakarta, lalu 2015 sampai 2016 sebagai guru BK di SMPN 1 Kalimantan Cirebon pada tahun 2016. Pada tahun 2016 sampai 2017 di Cirebon, dan pada tahun 2017 sampai sekarang alhamdulillah sebagai dosen BK di IAI Bunga Bangsa Cirebon ya Ibu. Nah, selain itu Ibu juga mempunyai banyak kemampuan yang diantaranya itu bisa mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, sebagai konselor sekolah dan publik, trainer dan motivator, juga sebagai YouTuber. Nah, untuk Ibu Nahma ini juga memiliki prinsip bahwa dalam profesional dalam membimbing, mengarahkan pada kasus yang dialami klien pada bidang
layanan pribadi, belajar, sosial, dan karir, yaitu sebagai juga motivator, penulis, dan YouTuber. Jadi untuk mama-mama di sini barangkali mau berkonsultasi tentang anak-anaknya bisa menghubungi Ibu Nahma. Baiklah, untuk kurikulum VIT atau CV dari Ibu Nahma cukup segitu. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nahma. Padanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya, anak-anak semua. Ini anak-anaknya cukup banyak sekali. Jadi 1 dikali 2. Lebih banyak daripada hari biasanya mungkin ya. Pada kesempatan hari ini, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita bisa berjumpa di acara seminar Parenting Day, ya, kelas parenting. Sholawat beserta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan dan beliau adalah Nabi akhir zaman. Yang saya hormati Ibu Kepala RA Pati Semi, Ibu Hajah Uuk SPD. Yang saya hormati guru-guru RA Pati Semi beserta tim rekan pelaksana dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, beserta ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang sudah hadir di ruangan ini. Langsung saja, karena CV saya sudah dibacakan oleh moderator. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung bahas materi pada hari ini. Halo semuanya. Oke ya, hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan pengasuhan modern perspektif Islam. Semuanya agamanya Islam? Iya, Bu. Kalau Islam itu baca kalimat syahadatnya gimana anak-anak? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa artinya? Coba dibaca. Ada yang bisa maju baca artinya? Oke, nanti dihafalkan bersama-sama ya. Oke, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, untuk kaitannya dengan kelas parenting, di sini kita akan membahas dan belajar bersama apa itu pendidikan. Ada yang tahu semuanya pendidikan itu apa? Untuk teman-teman mahasiswa di sini? Oke, unsur dari pendidikan ini adalah suatu proses pembelajaran dari yang belum kita ketahui menjadi tahu. Sehingga di sini ibu-ibu semuanya menitipkan anak di RA Pati Semi tujuannya untuk belajar. Apa sih pendidikan itu sebenarnya? Dalam kali ini saya akan menampilkan 2 bagian saja. Yang pertama ada pendidikan yang berbasis pesantren. Yang kedua ada pendidikan yang berbasis formal. Anak-anak semua yang sekolah hari ini termasuk bagian dari pendidikan formal. Kita melihat dulu sejarahnya. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang terencana. Adanya kurikulum, adanya guru, kelas, siswa, dan fasilitas lainnya. Kemudian kalau kita melihat pendidikan yang paling unggul itu ada di mana sih? Ternyata sampai hari ini tetap ada di pesantren. Kenapa pendidikan paling unggul itu di pesantren? Karena kalau di pesantren itu sejarahnya yang mendirikan pesantren, yang mewariskan ilmunya adalah Nabi Muhammad, sehingga tidak bisa digantikan
sampai hari ini. Karena Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan. Kalau kita melihat perbedaan antara pendidikan formal dengan pendidikan pesantren, itu sangat bertolak belakang. Ketika pesantren berbicara bahwa Nabi Muhammad itu mendirikan yang namanya lembaga keislaman, tetapi yang mendirikan pendidikan formal itu adalah kaum Yahudi. Siapakah itu? Dari Belanda. Ya. Jadi pendidikan sekolah yang kita lalui selama ini lahir dari kaum Yahudi, yaitu Belanda. Tetapi teman-teman semuanya, kita ingat bahwa ketika kita hidup di dunia maka harus dengan ilmu. Ketika hidup di akhirat maka harus dengan ilmu. Sehingga ilmu dunia dan akhirat itu harus seimbang. Oke ya. Teman-teman di sini, adik-adik semuanya bisa melanjutkan pendidikannya dengan jenjang-jenjang berikutnya dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Oke, next dulu operator. Tipong, snack. Ibu-ibu semuanya pernah mendengar apa sih teori itu? Nah, kita kenalan dulu hari ini ya. Teori pendekatan dalam mengasuh anak. Jadi kalau punya anak ternyata itu ada ilmunya. Ilmunya seperti apa? Seperti sekarang yang sedang kita belajar tentang edukasi. Yang pertama, kita berkiblat pada ajarannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita jelas sebagai suri tauladan dari awal berdirinya Islam sampai akhirul zaman. Di sini kita semua lihat adanya suatu modeling. Apa sih modeling itu? Ada yang tahu? Ada yang mau jadi model di sini? Nggak mau. Yang modeling kita itu adalah Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan modeling? Karena dalam ilmu modeling itu sangat mempengaruhi efektivitas keberhasilan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kalau ibu-ibu semua punya pandangan bahwa saya itu pengen punya anak seperti Nabi Muhammad, boleh nggak? Boleh ya. Contohnya bagaimana? Akhlaknya seperti Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, kemudian amanah, fatonah, cerdas, tabligh, seperti sifat-sifat mulia. Itu adalah pandangan perspektif Islam. Maka mengajari anak dengan cara berkata jujur. Kemudian apa lagi selain jujur? Dapat dipercaya, diberikan kemandirian, kepercayaan, tanggung jawab. Tetapi semua hal itu bukan hal yang mudah. Semua butuh proses. Dan kita harus belajar ya. Tanpa ada proses maka tidak ada hasil. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein itu, agama tanpa ilmu buta, ilmu tanpa agama lumpuh. Jadi kalau kita mau belajar harus dengan ilmu agama maupun ilmu akhirat. Gitu ya. Kemudian di sini ada poin kedua, yaitu copying. Copy paste ya, copy paste. Copying ini adalah proses pemodelan di mana orang tua mengajarkan kepada anaknya, kemudian anaknya akan mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Jadi otomatis. Kalau anaknya mau jadi orang yang baik, maka orang tuanya harus baik. Tetapi kalau orang tuanya tidak mau memberikan modeling, contoh ya, modeling ini contoh yang baik, maka jangan berharap anaknya menjadi baik. Itu pendidikan yang ada di lingkungan rumah. Nanti kita akan melihat kolaborasinya seperti apa. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak? Apakah guru di sekolah? Bukan ya, bukan hanya guru. Orang tua di rumah bukan hanya orang tua, masyarakat, tetapi semuanya. Oke ya. Di sini ada behaviorism. Apa sih teori behaviorism ini? Ada yang tahu? Ini adalah teori tingkah laku. Jadi teman-teman yang hari ini tingkah lakunya positif di lingkungan rumahnya, maka nanti anak-anaknya juga akan ikut-ikutan. Ini yang disebut modeling dan copying. Kalau
Bacot. Ya, pelajaran tingginya dibuka lagi. Nah, hobinya itu mimpi, maka nanti anaknya pun menyimak, mendengarkan, mengobservasi, dan transfer dalam persepsinya ikut-ikutan di sekolahnya. Ketika gurunya menerangkan di kelas, maka anaknya ngobrol sendiri. Itu ternyata kita tidak menyadari bahwa anak mengadopsi sebuah pemikiran dari rumah. Karena gurunya kalau anaknya kok belum bisa ya, karena kalau di sekolah ngobrol sendiri misalkan. Oke ya, kita lanjutkan. Ini tadi kita sudah membahas behaviorism, di mana teori behaviorism ini lahir dari Amerika atau Eropa, tetapi dikembangkan di Indonesia. Yang mencetuskan teori ini adalah B.F. Skinner, Ivan Pavlov ya. Kita nggak kenal karena kita belum lahir. Hei Gibran. Tapi berkembang sampai hari ini karena teorinya tempat turut kita adopsi. Salah satunya teori pembiasaan, adanya stimulus dan respon ya. Jadi kalau orang tua, guru ataupun orang dewasa memberikan respon yang positif, maka nanti anaknya pun akan positif. Kalau respon stimulus ya, stimulus dan respon. Kalau stimulusnya negatif, maka responnya negatif. Kalau stimulusnya positif, maka responnya positif. Kemudian di sini bagian kedua adalah psikoanalisis. Kalau teorinya Nabi Muhammad ini diambil dari bukunya Property Parenting ya, mendidik anak ala Nabi Muhammad. Nanti teman-teman mahasiswa silakan cari ya di Property Parenting, itu banyak dijelaskan. Contohnya, dalam sistem keislaman setiap rumah itu harus ada perpustakaannya ternyata. Kalau mau menjadi anaknya pengen jadi ilmuwan, teman-teman semua itu di rumahnya harus punya perpustakaan. Ini salah satu modeling. Jadi kita ternyata banyak belajar dari konsep keislaman ini. Oke, kita lanjut untuk diskusi ya. Pada bagian psikoanalisis, sini saya membagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada teori kepribadian yang dicetuskan oleh psikoanalisis atau Sigmund Freud. Sigmund Freud, ada yang kenal ya teman-teman mahasiswa? Freud itu adalah bapak psikoanalisis dunia, bapak psikologi dunia yang pertama. Dan di mana Freud itu melahirkan teori kepribadiannya dibagi menjadi id, ego, dan super ego. Id, kalau bahasa Jermannya itu das Ich, das super Ich. Jadi kita akan mengenal bahasa-bahasa asing. Oke, yang pertama, anak dapat terbentuk dari kepribadian yang baik, positif, atau yang kurang baik. Kalau menurut Freud, melihat teori yang dicetuskan bahwa anak usia golden age itu usia 0 sampai 6 tahun ya. Usia golden age itu adalah masa yang penting. Sekarang anak-anak usianya berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun ya. Berarti masih usia golden age. Oke. Gimana usia golden age itu adalah masa yang penting? Kalau usia golden age nanti tidak maksimal, maka nanti akan menjadi pribadi yang kurang baik. Itu pandangan Freud. Tetapi di sini kita akan membahas adanya itu apa sih? Id, ego, dan super ego. Kalau id ini lebih ke unsur biologisnya. Biologis itu berarti manusia harus memenuhi kebutuhan makan, minum, bernafas, menggunakan oksigen. Ini adalah bagian dari id. Kemudian ada ego. Ego itu unsur psikologis. Jiwa manusia itu butuh yang namanya makanan ya. Jadi makanan jiwa manusia itu apa? Belajar. Kalau kita tiap hari harus makan, harus minum, harus jajan, maka kita juga jiwanya harus makan, harus minum, harus jajan. Tetapi konsepnya berbeda yaitu dengan belajar, membaca, dan mengaji. Itu adalah kebutuhan psikologis kita, jiwa kita. Kemudian di sini ada super ego. Super ego ini adalah polisi ya, polisi kepribadian. Dimana kalau teman-teman itu mau melakukan hal yang negatif itu dicegah oleh super ego. Ini nggak logis, ini nggak boleh, maka
kita harus bisa mengeremnya. Super ego. Jadi semuanya penting. Yang paling penting untuk teman-teman dan ibu-ibu semua, ada kondisi alam sadar dan kondisi alam bawah sadar. Sekarang saya tanya, semuanya sadar nggak? Hari ini hari apa? Hari Minggu? Rabu. Berarti kita dalam kondisi sadar. Ternyata kalau sadar itu suksesnya cuma 20%. Jadi kalau yang mau jadi orang sukses, kita belajarnya pakai kondisi alam bawah sadar. Anak-anak belajar tiap hari, biasanya tulis, iya nanti sampai rumah kadang lupa. Itu ternyata masuk dalam kondisi alam sadar dan hanya 20%. Sedangkan alam bawah sadar bisa membantu manusia, individu mencapai tingkat kesuksesan 80%. 20 banding 80 besaran mana? 80 ya. Jadi 80% itu adalah sukses kita kalau kita bisa menggunakan kondisi alam bawah. Sekarang ibu-ibu yang ada di rumah kalau mendidik anak pakai alam sadar atau alam bawah sadar? Kalau alam sadar itu contohnya gimana? Contohnya bagaimana? Sering memerintah, contohnya oke, nanti kita akan bahas kasusnya. Teori ini menjadi dasar kepribadian dan kesuksesan. Kalau anak kita mau sukses, maka kita orang tua harus bisa masuk dengan kondisi alam bawah sadar. Tapi ini yang namanya juga harus butuh waktu yang lama ya. Kita akan berikan contohnya saja. Contohnya, ketika anak-anak mau istirahat di malam hari, itu waktu istirahat sekitar jam 9 sampai jam 5 ya. Nah, malam hari ini sebelum tidur, anak-anak dibiasakan untuk membaca doa sebelum tidur. Bisa semua anak-anak doa sebelum tidur? Bisa ya? Setelah membaca doa sebelum tidur, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Setelah membaca surat Al-Ikhlas, baca surat-surat bebas. Misalkan ada ayat kursi dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya anak ini menyimpan memori di long term memory. Jadi surat-surat tadi yang dibacakan bisa disimpan di kondisi alam bawah. Kondisi alam bawah sadar ini jangkanya dari anak itu lahir sampai anak itu meninggal. Nggak bisa hilang memorinya kecuali dihapus. Jadi ada yang bisa menghapus memori ya, tapi orang ahli. Kita menanamkan anak untuk bisa masuk ke kondisi alam bawah sadar untuk melalui proses belajar. Sebelum tidur diadakan untuk bercerita. Atau kalau sebelum tidur biasanya dimatikan semua lampunya, kemudian disuruh tidur nggak mau tidur. Ya biasanya itu kalau nggak bisa tidur itu diapain? Nanti ada hantu, ada setan, ada tuyul. Itu bisa menanamkan kondisi alam bawah sadar anak-anak semua, jadi mindsetnya lebih ke arah negatif. Tetapi kita akan merubah dengan pendekatan cerita, ya, bercerita tentang kenabian, keislaman, atau bercerita yang lebih menyenangkan. Oke, next. Pola asuh hari ini kita mengenal menjadi 2 versi. Yang pertama ada pola asuh modern. Yang kedua ada pola asuh konvensional. Pola asuh modern itu apa sih sebenarnya? Semua punya handphone? Punya ya ibu ya? Punya HP semua? Ya. Punya kuota internet? Ya. Nah, kalau nggak ada HP, nggak ada kuota, kira-kira gimana jiwa raganya tenang nggak? Kalau nggak ada kuota, nggak ada HP, itu raganya melayang ya. Tapi kalau udah ada HP, udah ada laptop, atau udah ada wifi, itu jiwa raga dan apanya tuh tenang banget. Ya, sampai lupa semuanya ya. Itu namanya era modern, era teknologi, dan semuanya sudah mengalami. Oke, jadi di sini teknologi ini
90 ke sana ya. Semuanya di sini mungkin ada yang milenial, termasuk saya masih era milenial. Era milenial, generasi apa ini, generasi Z, ini berbeda cara pola asuhnya. Jadi ibu-ibu semua kalau pernah mengalami masa-masa yang kurang baik di masa lalunya, itu harus di skip dulu, harus direduksi, dikurangi, didelete supaya kita tidak menularkan ke anaknya. Itu yang disebut sebagai periodisasi dalam pengasuhan. Kita tidak boleh menggandakan atau mengkopikan apa yang kita rasakan itu ditularkan. Itu bahaya sekali kalau menurut psikoanalisis, nanti menimbulkan inner child, ya, luka batin. Luka batin ini sulit diobati dan obatnya nggak ada di apotek. Maka untuk mencegah inner child itu teman-teman semua yang jadi orang tua di sini harus bisa mengkondisikan dirinya sendiri. Anak-anak di Oke, luar silakan. punten ya Bu, nanti nangis keluar aja biar fokus. Hah? Iya. Ayo anak-anak main sama ibu di luar. Biar mama-mamanya tenang, fokus tadi sih. Kami anaknya baik orang. Ayo. Mama geser bae ambil karton nih video. Silakan mamanya merapatkan barisan di depan. Oke ya, kita lanjutkan ibu-ibu karena ini pelajaran ibu-ibu juga bukan pelajaran anak-anak, jadi nggak ngerti ya kalau diajak. Kita lanjutkan, semuanya ini lahir di era generasi terbaru. Anak-anak itu masuk ke generasi Z, generasi alpha, di mana proses pembelajaran, proses pendidikan, kehidupan itu jauh berbeda sebelum kita lahir. Maka sikap kita yang harus diperhatikan, kita bukan melarang anak bermain HP. Kalau kita melarang anak bermain HP, berarti orang tuanya juga nggak boleh main HP. Bisa nggak orang tuanya main HP, nggak boleh main HP sekali? Nggak bisa kan? Nanti anak juga sama, karena ini memang sudah zamannya. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman semua mengatur jadwal bermain YouTube, bermain yang namanya apa ya? Yang ada di aplikasi-aplikasi di handphone itu aplikasinya dibatasi sehingga nanti dimoderningkan. Saya kira anak itu tidak bisa mengakses internet karena kalau sudah berselancar di dunia maya semua iklan muncul. Kalau anak sudah terkontaminasi pemikiran yang jernih seperti air ini dengan satu tayangan yang unsurnya ada unsur negatifnya, itu sama bisa berubah kayak contohnya. Ini ya, kalau dikasih tinta hitam jadi warnanya kita, anak boleh lihat handphone dengan jadwal-jadwal tertentu. 1 jam boleh, atau pagi, siang, sore, dan malam, berarti 4 jam, itu sudah full. Bukan 4 jam dari pagi sampai malam lagi, dari jam 8 sampai jam 8 lagi. Ya, biasanya seperti itu ya. Nanti ada dampak dan efek negatifnya. Salah satunya anak temperamental. Ada yang sering marah-marah? Banyak. Kalau diambil HP-nya nangis, terus nanti berantem, itu efek dari kecanduan gadget yang terlalu lama. Jadi temperamennya itu pada kondisi emosional yang tidak stabil. Nanti di sekolah gampang marah. Kalau diambil mainannya langsung dia pukul atau langsung dia berantem sama temannya. Ini salah satunya pengaruh dari teknologi. Teknologi membawa unsur dua hal. Yang pertama ada unsur positif, yang kedua ada unsur negatif. Unsur positifnya, jika teman-teman bisa memanfaatkan teknologi dengan bisnis online, ya, itu bisa menghasilkan uang otomatis ya. Bisa mencari kemudahan untuk mengerjakan soal atau tugas-tugas, contohnya Mbak Google, atau meningkatkan keilmuan kita. Saya mau bikin resep makanan apa nih, nanti bikin apa kemudian jadi bisa dipasarkan, itu ya efek positif. Tetapi efek negatifnya tadi ada konten-konten yang memang tidak harus diikuti. Oke, sampai sini kita bisa paham semua ya. Kemudian yang kedua ada pola asuh yang konvensional. Ini biasanya dilakukan oleh usia ibu-ibu di atas 50 tahun ke atas yang nggak mau megang HP karena pusing katanya, kuota lagi ya. Nanti lihat ini belum
Bu RT, Bapak RT ya, semua yang ada di lingkungan masyarakat, baik tersimpannya berada di lingkungan masyarakat. Dalam 3 hal ini ada komunikasi, persepsi, dan dialog. Komunikasi dapat dibangun secara efektif dan efisien ketika teman-teman tidak memiliki gadget. Kemudian persepsi ini bisa muncul secara positif atau negatif ketika tidak ada permasalahan. Nanti kita berikan contohnya saja ya. Dialog. Dialog itu adalah suatu komunikasi temannya yang punya sarjana. Nah itu kan pengen ya. Bisa saja dia pengen itu karena social kindness, dia ngambil tas temennya yang harganya 5 juta itu. Kemudian dia foto, dia upload. Nah ini dampak dari teknologi yang negatif. Ya, perubahan ini bisa dilakukan secara bertahap, baik dari kita yang mengikuti teknologi maupun kita yang mengendalikan. Pertanyaannya, apakah semuanya punya handphone? Digunakan untuk apa handphonenya? Untuk dagang, berarti positif ya, karena kan ada kontribusi. Untuk income, ada lagi lain? Komunikasi. Ini yang paling bahaya karena anak-anak tidak tahu fungsinya. Maka kita berikan pendampingan khusus buat anak. Orang tua kalau masih handphone itu tanggung jawab harus mendampingi sampai filmnya selesai. Dia nonton Baby Bus, dia nonton lagu anak jalanan misalnya atau Upin Ipin, itu harus didampingi sampai selesai. Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Justru ketika anaknya main HP, kita juga main HP. Jadi saingan kuota. Gawe, Bu. Ya, jadi versinya macam-macam. Tetapi di sini kita mulai melatih anak untuk bertanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Harus ada kontrak, sepakat. Kalau dia bertanggung jawab, dia sepakat, maka dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, poin ketiga ada agama. Fungsi agama ini adalah salah satu fondasi utama anak. Agama terdiri dari apa saja? Adanya akhlak. Akhlak itu jelas ya, ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Semuanya juga sudah belajar dari lahir sampai hari ini. Tetapi untuk akhlak yang hari ini itu berbeda juga ternyata. Kalau di teknologi, di era digital, anak lebih menghormati yang namanya status-status yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, Twitter. Kenapa? Karena mereka merasa lebih paham ketika dia kenal sosok siapapun. Maka orang tua di sini kalau anaknya punya Facebook harus punya Facebook. Ya, kalau anaknya itu punya aplikasi apa? Buat ngecek. Kalau kita nggak punya, cuek-cuek aja anak bisa kemanapun dia mau. Dan bahkan ada yang bisa mendeteksi anak ini ngapain aja sebenarnya, khususnya SD dan SMP ya. Jadi kita bisa ada notifikasinya. Dia nonton apa, dia akses apa. Karena untuk meminimalisir akhlak yang tercela. Tujuannya untuk tetap menjadi lebih baik lagi. Oke ya. Bagian yang kedua, kenapa harus ada tasawuf? Ya ini kan ilmu tertinggi ya sebenarnya tasawuf ya. Tetapi pada anak kita mengenalkan bahwa tasawuf itu proses mengenal jati diri antara manusia dengan Tuhan. Jadi proses pengajarannya melalui surat-surat pendek seperti surat Al-Ikhlas. Tidak hanya surat Al-Ikhlas saja, tetapi juga dibacakan artinya. Kemudian kita memahami bersama dan kita bisa mengerti aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir ada dialog dan monolog. Ada konsep antara dialog dan monolog itu menyatu. Kalau ada dialog, pasti ada monolog. Tetapi kalau di bagian teknologi hanya punya monolog saja. Kemudian di bagian masyarakat konvensional hanya punya dialog. Tapi agama ternyata sempurna. Agama itu punya 2 perspektif. Yang pertama ada dialog dan monolog. Kenapa komunikasinya lebih sempurna? Ketika teman-teman punya masalah, ketika teman-teman bingung, pusing, gitu, semuanya sudah sangat rempong sekali, kemudian membaca Al-Quran, maka akan ada suatu ketenangan. Itu adalah komunikasi yang bersifatnya monolog maupun dialog. Kalau kita membaca Quran,
monolog dan dialog. Ya, nanti kita coba praktekkan dulu. Next. Oke, jenis pola asuh itu ada 3. Yang pertama ada demokratis. Kenapa kita harus bisa menerapkan mekanisme demokratis itu? Karena tadi yang pertama harus ada kontrak. Anak mau melakukan apapun, kita harus sepakat dulu. Kamu mau apa? Mau minum es krim. Nanti setelah minum es krim, ngaji ya, contoh. Anak sepakat ini kontrak. Maka dengan hal itu, anak bisa makan es krim dan orang tua dapat anaknya belajar. Tetapi kalau pola ini dilakukan dengan diktator atau otoriter, orang tua semaunya sendiri. Misalkan, ayo cepetan belajar, ngaji. Nanti kalau ngaji, ini ngaji nggak belajar nanti dijewer, nanti ditabok. Itu otoriter, jenis yang otoriter. Nanti akan membuat anak bingung, itu Armain. Apa yang Anda pikirkan tentang pola asuh yang berbeda ini? Kemudian contoh yang ketiga adalah pola asuh yang metaverse. Yang tadi adanya campur tangan dengan teknologi. Sekarang robot sudah bisa mengatur manusia. Contohnya, kita punya aplikasi Gojek, GoFood ya, kemudian GoSend, apalagi Shopee, Lazada. Itu adalah kita diatur oleh teknologi. Kita buka aplikasi, kita mau klik datang sendiri. Kita diatur oleh teknologi. Maka pola asuh yang demikian akan meniru otomatis. Jadi jangan salahkan anak dulu sebenarnya. Bagaimana kita peran di lingkungan rumah. Next. Oke, di sini ada kolaborasi. Siapa presiden kah? Atau guru desa? Enggak ya. Yang bertanggung jawab itu adalah yang pertama orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak. Pendidikan anak itu dari madrasahul ula ya. Dari dia dalam kandungan sampai dia lahir dan sampai dalam kubur. Konsep parents ini di mana teman-teman sebagai orang tua tinggal memilih saja mana yang sering dilakukan. Gambar atas apa gambar kedua? Gambar pertama atau gambar kedua? Yang atas. Oke, kalau yang atas ini bisa menjadikan toxic parents, yaitu pola asuh yang beracun. Jadi yang keracunan itu bukan hanya makanan atau minuman saja, tapi orang tua juga bisa meracuni anak. Namanya toxic parents. Dampaknya sampai dewasa. Itu dampaknya luar biasa dan harus ada terapinya juga. Maka ini masih ada evaluasi, inovasi. Kalau kita masih pada poin yang pertama, kita akan berubah, belajar, bergeser ke poin kedua. Di sini parents dan children ini, orang tua dengan anak itu sama seperti guru di sekolah. Ya, dimana kalau memang di rumah itu waktunya lebih dari 1 jam, anak di rumah itu lebih dari 20 jam. Berarti di sekolah 1 jam. Pendidikan yang banyak di mana? Jadi yang tanggung jawab bukan di sekolah. Kalau anak pintar, tidak pintar, kurang pintar atau bandel itu bukan tanggung jawab guru di sekolah. Tetapi semuanya bertanggung jawab. Yang paling besar orang tua. 20 lebih jam setiap hari ya hidup dengan orang tua. Kemudian di sini anak yang memang di poin 2 ini anaknya menyenangkan. Coba lihat ya, ketakutan enggak? Kalau ketakutan dia punya gadget, pasti dia lebih nyaman dengan gadget. Dia ganti orang tuanya namanya orang tua HP. Orang tua gadget. Ini anaknya bisa pilih ya. Yang kedua, anak dengan orang tuanya ini bukan ibu loh. Siapa ternyata? Bapak. Jadi yang berhak memberikan pendidikan itu bukan hanya ibu, tapi yang utama adalah bapak. Jadi semuanya berperan, tetapi memang yang lebih efektif. Kenapa ini gambar perempuan kemudian ini bapaknya yang memberikan pengajaran? Ini simbol. Kalau orang ini menjadikan cinta pertamanya anak perempuan. Jadi sosok bapaknya, sosok ayahnya ini akan menjadi panutan anak perempuan dan dia akan mendapatkan cinta sejatinya dari ayahnya. Kalau anaknya itu laki-laki, maka cinta pertamanya ibunya. Jadi ibunya harus menjadi pacar pertamanya. Benar. Jadi kan dia dewasa itu
berat pada sisa pertamanya. Dia diperlakukan seperti apa, dilakukan seperti apa sama. Ini simbolnya. Kemudian di sini ada guru di sekolah. Guru di sekolah punya tanggung jawab mengajar dari jam 8 sampai jam 12. Ya. Itu hanya berapa jam berarti? 2 jam ya. 2 jam sudah maksimal. Di rumah lebih dari 2 jam. Tetapi tidak ada yang saling menyalahkan atau membebani. Konsep kolaborasinya adalah kerja sama, di mana ada orang tua, ada guru, ada anak, dilanjut dengan ada teman sebaya. Teman-teman yang di sini kan memberikan kontribusi ya. Ada temannya, ada yang seperti ini, seperti itu seperti bagian dari kepribadian anak. Temannya baik, maka dia baik. Ya, itu memang benar ya. Semua itu belajar dari lingkungan. Kemudian di sini poin yang utama adalah pesantren. Pesantren hari ini ada 2, ada pesantren modern dan ada pesantren klasik. Pesantren modern itu pesantren yang membolehkan anaknya membawa HP elektronik. Kemudian di kamarnya itu VIP, ada AC-nya, ada kulkasnya, ada yang seperti itu. Nah, jadi pesantren itu sudah versinya lebih teknologi juga. Kenapa? Karena sebagai inovasi. Kemudian yang kedua ada pesantren klasik. Contohnya mempelajari kitab kuning, satu kamar isinya 30 sampai 40 ya. Benar. Sendiri secara umum. Tetapi dari perspektif keduanya, baik pesantren modern maupun klasik, itu sama tujuannya meningkatkan karakter anak menjadi lebih baik. Tapi nanti ada proses yang berbeda di situ. Oke ya. Kemudian di sini orang dikatakan sebagai modernisasi karena dia memiliki akun sosmed. Apa sih akun sosmed itu? Facebook, Instagram, WA, Twitter, WA, apalagi TikTok ya. Berarti orang tua itu semua kalau sudah punya itu. Jadi nggak boleh kita hilangkan atau ya saya sih males main HP tapi punya semua akunnya. Ya, aplikasinya juga lengkap di HP. Itu sudah modern. Ada juga di sini Google, terutama mahasiswa ya, semuanya punya. Termasuk Kredito biasanya ya. Ya, aplikasi-aplikasi yang mendukung dan lain sebagainya. Semuanya ini sudah masuk ke era teknologi. Kita tidak boleh keluar dan kita tidak bisa keluar dari era modern atau teknologi. Peran kita, sikap kita harus bisa menyikapi dengan cerdas dan tepat. Karena tidak ada sikap yang negatif ketika kita pun positif. Jadi semuanya tergantung pengguna, jangan pernah menyalahkan teknologi. Next. Oke, kita lihat karakter. Pendidikan yang maksud itu apa sih? Kalau teman-teman ibu-ibu semuanya mengajari anak 1 tambah 1, 2 itu gampang sekali. Ada kursusnya, ada lesnya. Tapi kalau karakter itu nggak ada sekolahnya. Sekolahnya itu sepanjang hayat. Dari di dalam kandungan sampai ke liang lahat. Nanti karakter juga ada karakter non-dikotomik. Ini nanti yang menarik ya. Karakter, anak-anak yang berkarakter itu sudah dibahas oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu siapa Menteri Pendidikannya? Bapak Nadiem Makarim ya, Bos Gojek. Itu beliau sudah merumuskan ya, karena itu kan Gojek itu dari Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita. Di mana karakter itu sudah harus ditanamkan sejak SD, sejak TK. Kalau anak TK, tes pembentukan yang jangkauannya sangat panjang sekali. Jadi teman-teman kalau di sekolah, kemudian di lingkungan formalnya itu mengenalkan diri anak untuk belajar sambil bermain. Nah itu yang tepat. Belajar sambil bermain. Karena kita era teknologi, maka belajarnya jangan monoton. Ada infokus. Di sini ayo anak-anak nonton film Upin seneng nggak? Ya. Dibandingkan anak-anak dikasih pulpen sama buku suruh nulis 1 ditambah 1 mau nggak? Nggak mau. Jadi kalau di rumah dikasih buku pulpen pasti tinggal pergi. Tapi kalau dikasih HP sampai Upin pasti dudukin. Itu teknologi ya. Dan itu pengajaran, nggak apa-apa ya. Boleh, tetapi teknologinya, YouTube-nya harus bisa mengandung unsur pendidikan. Kita cari yang bisa membuat anak itu jadi pintar, jadi cerdas.
karena banyak aplikasi pendidikan yang baru. Nanti ada coding juga. Kemarin itu ada staf Kementerian Negara itu mengatakan OKAL untuk anak-anak Indonesia hari ini itu ada 2 kuncinya. Yang pertama, anak-anak harus bisa pinter matematika. Yang kedua, anak-anak harus bisa coding. Coding itu ada di ini ya, di Facebook kan ada iklan biasanya. Coding itu salah satu aplikasi yang ada di laptop. Kemudian kita nanti bisa bermain di situ. Jadi kuncinya 2 aja. Negara kita mau maju dengan kuncinya 2. Anak harus pintar matematika dan bisa coding. Jadi orang tua hari ini santai saja kalau anaknya tidak mau belajar, tapi dia maunya bermain ya nggak apa-apa karena memang dunia anak itu bermain. Oke ya, kita harus menyadari. Kalau teman-teman memberikan sumpah serapah, contohnya nanti kalau nggak belajar seperti ini itu dan sebagainya, maka nanti dampaknya pada inner child. Apa itu inner child? Luka batin yang mendalam. Anak akan terluka batinnya dan tidak bisa diobati 1 hari sembuh. Obatnya lebih dari 15 tahun pada nggak sembuh. Itu inner child. Yang bisa menyembuhkan itu terapis, bukan psikolog. Dan kita orang tua kalau nggak belajar ilmu psikolog tidak bisa, harus ke terapi. Jangkanya panjang, maka supaya anak kita tidak mendapatkan luka batin yang mendalam, kita harus bisa mencegah stres. Kenapa anak itu bisa terluka batinnya? Karena banyak ada bagian dari teorinya Abraham Maslow ya. Mungkin di sini sudah belajar ya, hierarki kebutuhan. Di mana manusia itu kebutuhan dasarnya apa? Sekarang saya mau tanya dulu, kebutuhan dasarnya apa? Kalau menurut Abraham Maslow, menurut teori hierarki kebutuhan, itu manusia itu yang paling pokok itu kebutuhannya bernafas, makan, minum, dan bagian biologis lainnya. Itu kebutuhan dasar. Kalau sudah terpenuhi, naik ke level berikutnya, yaitu ada safety needs atau rasa aman. Kalau negara kita sedang perang, kita nggak bisa belajar kayak gini ya. Karena kalau negaranya kurang aman, lingkungannya tidak tentram, maka kita tidak bisa menjadi orang yang bisa masuk ke tahap berikutnya. Jadi harus safety net dulu, aman dulu tempatnya. Yang ketiga ada social needs. Kebutuhan sosial ini kebutuhan yang perlu dilakukan oleh kita bersama sebagai makhluk sosial ya. Oke, dalam konteks loving itu rasa mencintai dan dicintai. Anak-anak yang memiliki hati ingin dicintai dan mencintai itu wajar, sama remaja juga ya, karena itu adalah fitrah manusia. Tidak boleh menghilangkan, tetapi mengembangkan dan menjaga. Kemudian di sini ada kebutuhan akan penghargaan. Ini yang penting. Esteem need, di mana kalau anak-anak usia golden age, usia 0 sampai 6 tahun, itu tidak dihargai, perasaannya, hatinya tidak diberikan kepercayaan, dia tidak mendapat penghargaan, tapi dia mendapatkan pembandingan. Contohnya, lihat dia ranking 1, lihat dia bisa bahasa Inggris, dia ini itu ternyata merendahkan esteem needs-nya anak. Dia bisa insecure. Orang tua bagaimana sikapnya? Tidak perlu membandingkan, karena dari produknya itu berbeda kan, ya, dari pabriknya berbeda. Tetapi kita di sini menghargai anak dengan cara kemampuannya. Setiap individu itu punya kemampuan beda. Ada yang pintar ini, pintar itu, pintar makan, ya itu kan pintar juga ya, dan lain sebagainya. Itu harus dihargai. Kita tidak boleh membedakan anak satu dengan anak lain, apalagi dengan prestasi dan mengajari di depan orang banyak. Itu sangat memantikan harga diri anak. Anak juga punya perasaan ternyata. Kita nggak tahu, tetapi nanti tumbuhnya ketika dia dewasa. Munculnya inner child itu dari sini, kalau menurut Freud. Kemudian di sini ada self actualization, yaitu kebutuhan rasa aktualisasi diri. Semua manusia itu pengen tumbuh, berkembang, bertanggung jawab, mandiri, dan dia bisa beraktualisasi diri dengan potensi yang dia miliki. Kalau manusia itu sudah melewati 1, 2, 3, 4, 5 tahap, dia menjadi manusia sempurna. Menjadi manusia insan kamil ya kalau bahasa agamanya. Tetapi hari ini di era teknologi itu bukan lagi kebutuhan dasarnya pada biologis, tetapi sudah ada paling dasar itu wifi dan solar
kebutuhan dasar. Jadi sudah ada perubahan. Next. Oke ya. Di sini ada 3 komponen. Ini adalah bagian dari teknologi. Teknologi bisa mempengaruhi karakter individu atau siswa menjadi karakter non-dikotomik, kemudian kepribadian. Kita bahas satu persatu. Teknologi kita sudah kenal tadi, adanya gadget dan lain sebagainya. Karakter non-dikotomik ini apa sih? Suatu karakter yang ada dalam diri manusia, tetapi lebih mengandung 2 unsur. Yang pertama ada unsur agama, yang kedua ada unsur sains. Non-dikotomik ini bisa berkaitan dengan bagaimana manusia itu berpikir untuk mendekatkan diri pada Tuhan, lebih pada unsur agamanya. Kemudian ada kaitannya dengan sains. Sains ini ilmu-ilmu alam. Contohnya di sini ada bulan, ada bintang, anak-anak kan dikenalkan di sekolah. Ini adalah benda alam, ini adalah yang tidak bisa. Semua manusia itu bisa. Tidak ada manusia yang istilahnya BODOK, nggak ada. Manusia itu semuanya pintar, berkembang, punya potensi. Itu pandangan Freud atau humanistik. Memandang manusia itu positif. Ya. Jadi sama halnya dengan kita belajar menanamkan karakter non-dikotomik. Kalau ada siswa yang melakukan tindakan kekacauan, misalkan ada tawuran antar pelajar, kemudian ada berantem, itu adalah bagian dari kegagalan dalam menanamkan konsep karakter. Maka perlu kita bina dengan pembentukan penanaman nilai-nilai keagamaan. Kemudian kepribadian. Ada yang tahu di sini kepribadian itu ada berapa jenisnya? Ada 2. Ada introvert dan extrovert. Atau satu lagi ambivert. Extrovert itu adalah kepribadian yang explore. Jadi apapun yang kita hadapi itu dieksplor semua. Itu berarti kepribadiannya memang harus dieksplor ya. Itu salah satu pengaruh. Banyak pengaruhnya. Ada yang introvert. Introvert itu diam, kemudian pengennya sendiri, pengen tenang, kemudian juga apalagi menghindari situasi lingkungan sosial, dan itu dialami oleh semua orang. Atau ambivert, kadang introvert, kadang extrovert. Kadang bisa eksplor, kadang tertutup, kadang terbuka, kadang tertutup. Anak sudah bisa menjadikan kepribadian ini antara 3 hal: introvert, extrovert, dan ambivert. Oke, ini contohnya ya. Coba di situ ada contoh, kelihatan nggak tulisannya? Nggak kelihatan. Nanti bisa dibacakan ya ya. Apa tulisannya? Kelihatan? Oke, itu adalah salah satu pola pendidikan. Kamu kerja apa Dini? Guru TK? Oh, cuma jadi guru TK ya, cuma ngajarin nyanyi-nyanyi. Nah, ini kan sudah menjadikan suatu paradigma, perspektif yang kurang baik. Jadi ini adalah salah satu persepsi yang tadinya negatif harus kita geser menjadi positif. Kita harus paham bahwa guru TK ini memiliki jasa yang besar sekali dan tidak bisa didapatkan dimanapun, karena memang jenjang TK ini tugasnya menyanyi dan bermain. Kita harus sadar yang ada tuntutan secara penuh. Anak saya harus bisa baca 1 paragraf penuh misalnya. Ya, itu tuntutan banget ya. Dan ternyata kurikulum Merdeka itu membebaskan anak bisa belajar dimanapun. Contohnya berkunjung ke stasiun. Ayo kita lihat kereta api ini buat beli tiket. Jadi kalau mau naik kereta api harus kesini. Itu adalah belajar. Ya, belajar mengenal kondisi lingkungan dan alat transportasi. Next, berikutnya. Ya. Ini adalah contoh kepribadian yang toxic people. Relation toxic. Anak-anak yang hari ini sedang belajar itu bisa jadi dia tidak punya simpati atau empati, karena dia tidak diajarkan yang namanya empati dan simpati. Ya, di sini sangat penting sekali. Kemudian dan minta maaf.
hal. Yang pertama, ketika dia memiliki kesalahan dengan temannya, kuncinya pola asuh yang kita lakukan hari ini berada pada 2 poin. Yang pertama, berada pada berkiblat dan berpedoman Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kita berada di dunia yang baru, yaitu adanya teknologi dan internet. Dengan semua hal ini, harapan kita di anak usia 4 sampai 5-6 tahun, anak menjadi anak yang bahagia, suka bermain, otomatis ya, nggak disuruh juga pasti. Karena memang dunia anak itu bermain. Jadi nggak usah, ini biarkan saja yang bermain sesuai dengan potensinya. Ini harapannya. Dan ini adalah kunci kita untuk masa depan. Sampai di sini teman-teman semua, ibu-ibu yang ada di sini bisa dipahami. Nanti kita lanjut sesi diskusi. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah. Nanti kita lanjut di sesi diskusi. Silakan moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Nahma untuk materinya. Untuk mama-mama semuanya bisa dipahami kan ya materinya? Bisa. Ada yang masih bingung? Enggak. Ya, ini kan ada sesi diskusi ya mama-mama. Jadi diskusi ini bisa barangkali dari mama-mama itu mau bertanya atau menyampaikan pendapat, misalnya ibu saya di rumah tuh gini tapi bener kok misalnya, tapi sama penjelasan ibu tadi kayak kok nggak sama, bisa ditanyain gitu. Sok barangkali dari mama-mama ada yang mau ditanyakan atau disampaikan gitu. Siapa? Nanti yang bertanya atau menyampaikan mendapatkan dapat berkas pahala dari Allah. Ayo mangga. Mangga, ini mamanya siapa yang pakai kerudung pink? Putri. Mau ada yang sampaikan kan, Ma? Bertanya. Mama kalau kesal di rumah juga nggak apa-apa, Mama. Di Batak. Apa dah? Mamanya siapa? Gimana caranya menanggulangi anak yang ngeyel dan bandel gitu, Bu? Iya. Terima kasih. Oke ya, untuk mamanya Alvis, pertanyaannya gimana caranya menanggulangi anak yang bandel. Konsep bandel ini tuh seperti apa? Karena konsep bandel kan versinya Masing-masing. Ada yang bandel susah diatur, ada yang bandel nggak mau makan, ada yang bandel suka ngecokin temannya. Susah diatur semua kan? Berarti konflik ya. Oke, kalau dari mamanya Alvis sendiri punya anak berapa saya tanya? 4. Ini anak yang berapa? Anak yang 4. Terakhir. Oke. Jarak dari anak pertama sampai anak terakhir berapa tahun? Kalau mamanya Alvis sendiri berapa umurnya kira-kira? 38. Oke, berarti masih muda ya. Artinya belum terlalu inilah, masih bisa diajak bicara. Kebandelan yang dialami oleh anak itu faktornya banyak. Salah satunya yang
Komprehensi dulu. Setiap hari yang dilakukan oleh Agnes itu apa saja? Bermain. Ya. Bermainnya sendiri apa sama teman-teman? Ya itulah anak laki-laki. Diikutin nggak orang tuanya? Kadang saya ikutin, kadang capek Bu. Ya jadi Ya, benar. jangan capek ya, daripada nanti marah mending biarin aja. Oke, kalau di sekolahnya gimana? Sekolah tiap hari. Sekolah tapi seangkatan banyak. Gurunya kewalahan. Kewalahan gurunya. Gurunya kewalahan. Tanya boleh ya Bu? Ya boleh. Ini lagi ya? Lagi jawab dulu Mama Atika. Ini momen Kayak Atika padahal. ini kan memang dari diagnosis awal dugaan gejala sementara kalau Agnes itu kan punya apa ya Kesukaan, yang suka memang biasa. aktif dan hiperaktif. Nah karena hiperaktif itu sehingga pengawasannya pun dari orang tua tidak efektif. Maka yang harus dilakukan salah satunya adalah meningkatkan perhatian kepada Agnesnya. Cara meningkatkan perhatian itu seperti halnya kita sering mengajak komunikasi, jalan-jalan atau hal-hal yang dia sukai. Pernah menanyakan kamu pengen apa, mau kemana, dengan siapa, mau mandi di kafe. Saya di sini ikut Bu. Oke, berarti memang yang hal-hal yang mendasar itu harus diberikan perhatian. Karena ini adalah proses. Pendidikan ini kan proses sepanjang hidup. Ada seseorang yang hidup, berarti dia belajar. Ketika dia hidup, dia belajar tentang kehidupan. Maka kita tidak menghindari ataupun membatasi. Diikuti saja apa yang diinginkan. Dengan adanya hal ini, sebagai orang tua kita lebih contohnya, pendekatan emosional itu merasa nyaman yang dirasakan oleh anak terhadap kehadiran orang tua. Kalau anak sudah merasa nyaman dengan kehadiran orang tua, maka anak juga akan nempel terus, dia akan nurut. Yang diambil itu hatinya. Kalau kita tarik-tarik, ya, misalkan dia mau jebur di kali, kita tarik, dia nggak mau, ya, nggak bakalan mau, justru menentang. Dengan adanya pertentangan itu kita ambil hatinya melalui pendekatan emosional. Melalui perhatian, pendekatan emosional, dan kita juga tidak melupakan doa. Setiap kali Agnes mau minum air, kita bacakan bacaan apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Bacaan surat-surat pendek atau paling tidak baca sholawat, diawali dengan sholawat 3 kali, kemudian apa yang kita inginkan diakhiri dengan sholawat 3 kali, dikasihkan airnya ke anak. Nah itu salah satu terapi air, karena terapi air itu sudah terbukti secara ilmiah. Penelitian, beberapa penelitian mengatakan kalau air itu bisa membentuk molekul zat yang dalam tubuh kita yang airnya itu positif, maka kita yang minum jadi positif. Kalau airnya negatif, itu kita jadi negatif. Contohnya, ada air putih, kita bacakan bismillah, itu molekulnya bagus, positif. Kitanya pun jadi pintar, jadi segar, itu karena air salah satunya. Jadi diterapi dengan air. Yang doa yang tidak akan pernah tertolak itu sholawat. Kalau Quran kan terlalu banyak, 30 juz dibaca ya, nanti nggak sanggup. Cukup sholawat saja. Pendekatan emosional, sholawat, dan kitanya terus istiqomah dalam berdoa. Ya memang itu proses. Nanti kita lihatnya proses itu tidak 1 hari 2 hari jadi, tetapi proses ini butuh waktu dari waktu ke waktu, bahkan ini perubahannya bisa dirasakan ketika anak SD atau SMP. Jadi ibu atau punya Agnes jangan berharap besok nanti langsung berubah ke Spiderman. Tapi kita proses, belajar, berdoa, kemudian nanti hasilnya bisa dirasakan ketika SMP. Itu pasti ada perubahan. Tapi harapannya lebih cepat ya. Paling enggak nanti kalau SD kelas 2 dia bisa berubah. Itu berarti bagus. Itu prosesnya. Oke. Cukup Bu? Ya. Ada lagi teman-teman ibu-ibu? Oh iya, enggak.
malah menggulati wong lain. Kami Pak Guru di sini meminta ya namanya. Dicandak. Asik. wajib kepala untuk menangani anak-anak yang memang beraktif, kita bisa mendiagnosanya berdasarkan instrumen yang pertama. Instrumen itu adanya tes psikologi, karena anak-anak usia TK itu memiliki tingkat kecerdasan, bakat, minat yang berbeda-beda. Kalau mau efektif dan efisien ketika penerimaan baru atau sedang berjalan mau naik ke kelas B, itu kita lakukan tes psikologi dengan tim konsultan, sehingga nanti mengetahui ini anak yang hiperaktif tergolong dengan IQ standar 97 atau ada yang IQ-nya 110. Kenapa anak itu bisa hiperaktif? Karena salah satu faktornya dari kecerdasan dia. Anak yang kecerdasannya di atas rata-rata memang dia kalau dikasih soal atau tugas yang gampang itu dia meremehkan. Kita tidak bisa menentukan oh ini anak cerdas atau bukan karena belum berdasarkan hasil instrumen itu. Kemudian kalau sudah mengetahui sebaiknya memang ada kelas yang berbeda karena untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran anak-anak yang polanya aktif itu perlu diberikan kesibukan yang lebih banyak lagi dibandingkan anak yang memiliki standar IQ atau rata-rata. Bahkan di sekolah SMK atau SMP itu sudah ada akselerasi tujuannya seperti itu. Kalau di TK memang belum ada, tapi sebaiknya dipisahkan biar gurunya juga lebih efektif. Kalau rasio di sini siswanya ada berapa berbanding guru berapa, nanti disesuaikan siswanya. Gurunya berapa? Gurunya ada 4 dibagi 12. Berarti dua-dua ya tanggung jawabnya. Oke. Ya, kalau mau lebih efektif untuk guru dan anak, memang rasionya kalau untuk TK sih belum ada aturan dari negara, kecuali sudah ada. Oke, kalau di sekolah negeri diterapkan nggak? 1:10, itu pun masih kewalahan. Oh ya, honornya harus pakai ikhlas. Ikhlas beramal benar-benar berarti rasio dari 1:10 harus benar-benar digunakan. Kemudian nanti untuk inovasi mungkin ya, inovasi pembelajarannya harus lebih kreatif lagi. Mudah-mudahan tahun depan mau hidup lagi. Ya orang lakan tangannya ibu lagi ya ini mengingatkan saya pada tadi sebenarnya tindakan yang ada di sekolah itu mengadopsi mengcopy paste dari rumah. Jadi berdasarkan hasil observasi
Pondo. mengadopsi, mengobservasi atau melakukan suatu tindakan dari hasil persepsi. Nah itu ya, jadi dibatasi di YouTube-nya. Karena anak-anak nggak mungkin bisa mempraktekkan hal itu kalau dia tidak mendapat pelajaran dari luar. Kalau di sekolah tidak ada pelajaran undangan kayak gitu. Tapi di rumah ataupun melihat temannya atau melihat tayangan ini ya, yang mempengaruhi. Wong nanya aja kabur. Nah, enggak. Berarti enggak ada faedahnya. Karena jiwanya laki-laki kan beda dengan perempuan, eksplornya lebih banyak. Berarti orang tua harus sering diajak jalan-jalan kemana, kebun binatang atau ke pantai, biar senang gitu. Ya, berarti hobinya itu memang ini ya, eksplor. Ya, kemana? Itu nggak apa-apa, itu bagus berarti ada jiwa petualang. Oke ya, ada lagi ibu? Silakan untuk mama-mama satu pertanyaan lagi sebelum ditutup, barangkali ada yang masih ingin ditanyakan. Apa sudah cukup untuk mama-mama? Baik, untuk sesi tanya jawab dicukupkan. Dan untuk materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nahma tadi, semoga bisa mamah-mamah terapkan ya. Yang baik-baiknya diterapkan, yang salah-salahnya diperbaiki, yang kurang-kurangnya ya juga ditambahkan yang baik-baiknya. Baiklah, untuk itu sesi seminar pada hari ini materinya sudah selesai, dicukupkan. Untuk selanjutnya kita ada penyerahan sertifikat kepada Ibu Nahma selaku narasumber, juga kepada pihak sekolah. Untuk yang pertama kepada Ibu Nahma dulu. Untuk sertifikatnya akan diserahkan oleh Mbak Atik selaku ketua pelaksana. Aman. Iya silau. Dah. Yang bembok asik. Slap. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kita akhiri acara ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Iya, bocah pada balik. serta para peserta yang telah menyimak Itu acara ini mereka ada, Bu. sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia Gua bocah. tugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ning kono piye wis pen balik bae. Bocah. Sebagian wis balik.
Enak kayak kita sama di luar dulu. Kalau bersama di luar. Iya. Kanan ada daftar hadir. Tenang. Aku sih balik tuh Alif balik.